sehubungan dengan laporan kami yang telah kami sampaikan ke pihak Baris Krim Polri, kami telah mendapat informasi dari pihak penyidik Baris Krim Polri. Jadi pertama kami menunggu SP2AP dari pihak Baris Krim Polri sehubungan dengan laporan kita kemarin. SP2AP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Nah, dari penyidik sendiri menyampaikan setelah kami menerima SP2AP, kami juga diminta untuk menyampaikan kepada para korban untuk kesediaannya memberikan keterangan atau memberikan kesaksian pada saat di BAP nanti, karena penyidik butuh keterangan-keterangan daripada korban untuk mengungkap kasus DNA Pro tersebut. Nah, terus kemudian berhubungan dengan laporan tersebut juga pihak penyidik dan kami dari kuasa hukum telah berkoordinasi, karena sebagian besar daripada korban yang kami wakili dari kasus DNA Pro ini kan berada di luar kota atau di luar Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Jadi kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberatkan korban-korban dari wilayah untuk mereka keterangan. Jadi kalau bisa tolong saksi-saksi yang berada di wilayah Jakarta saja, begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya sehubungan dengan public figure ya, sehubungan dengan berkaitan dengan public figure yang dipanggil di dalam perkara atau di dalam kasus DNA Pro ini, kami sangat-sangat mengapresiasi tindakan dari penyidik Baris Krim Polri, karena kami melihat adanya kesungguhan hati dari pihak penyidik untuk benar-benar mengungkap kasus ini, yaitu dengan cara kita sudah juga melihat dari pemberitaan media banyak public figure, artis, selebgram dan sebagainya yang telah diundang atau diminta oleh pihak polisi untuk memberikan keterangan sehubungan kasus DNA Pro. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Bahkan Ivan Gunawan telah mengembalikan uang atau jasa fee-nya sebagai brand ambassador ya di DNA Pro itu. Nah, terkait dengan Rizky Bilar yang katanya besok atau dalam jangka waktu dekat untuk diminta keterangan, ya kami juga mengapresiasi tindakan penyidik. Kalaupun memang nanti berdasarkan hasil penyidikan atau memang pengakuan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, uang tersebut diterimanya benar-benar mereka terima dari Stephen Richard, salah satu tersangka DNA Pro, ya hendaknya sebagai warga negara yang baik, ya dia mengembalikan uang itu kan, begitu, mengembalikan uang tersebut, karena besar dugaan kami sebagai tim kuasa hukum, uang tersebut adalah uang dari para korban DNA Pro, sehingga pantas dan layak kemudian uang tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk disita dan menjadi barang bukti dalam kasus DNA Pro, begitu. Ya, kalau Rizky Bilar ya dan Lesti Kejora, kalau menurut keterangan dari para korban yang bergabung di DNA Pro itu kan, mereka itu menyampaikannya bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu tidak pernah mempromosikan DNA Pro. Hanya saja kebetulan mereka berdua ada dan berada di dalam satu konten dengan tersangka, yaitu co-founder dari DNA Pro, yaitu Stephen Richard, di mana dalam konten tersebut Richard memberikan kado atas kelahiran BBL ya BBL sebesar 1 miliar rupiah, begitu. Alasannya karena bingung mau kasih kado apa. Saya juga bingung sebagai masyarakat, ya. Kayak kita sepertinya mungkin kita pun bingung kalau ada tiba-tiba orang nggak kenal kan. Kalau saya lihat dari videonya, kita cermati dari video, mereka sebelum tidak kenal, hanya di DM dari Instagram, katanya mau datang berkunjung ingin memberikan ucapan selamat. Terus si Stephen, si tersangka ini bingung mau kasih kado apa, dia siapkan uang 1 miliar di dalam kotak, di dalam koper itu. Kita sebagai orang awam kan harusnya gini, saya juga kalau ada orang tiba-tiba tidak tahu saya kenal datang kepada saya memberikan uang 1 miliar atas ucapan turut berbahagia dan sebagainya apa, saya juga pasti takut. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana kan, begitu. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana kan, begitu. Ya, jadi nanti saya sampaikan untuk pemeriksaan
Cika itu nanti di hari Kamis pukul 13.00 ya. Dia akan diperiksa sebagai saksi, yang mana pada saat itu dari keterangan-keterangan sebelumnya saksi-saksi yang sudah kita periksa, pada saat itu saksi Cika itu ada di TKP. Iya, jadi keterangan awal bahwa memang saat itu Cika masih di TKP dan sempat berpindah dari meja antara terlapor dan pelapor. Nah, nanti pada saat hari Kamis ini kita akan periksa lebih detail lagi, lebih rinci lagi, dan akan kita sampaikan perkembangannya. Nanti dari Cika ini nanti baru keterangannya lebih jelas akan kita sampaikan perkembangan. Cika, iya, memang iya. Infonya memang Cika. Taunya dari orang yang ada di dalam klub itu sih. Orang dekatnya Cika juga, terus sempat dia sempat cerita sih kalau ada Cika di situ. Kita akan lihat koneksitasnya antara keterangan mereka dengan Cika. Nanti besok baru kita bisa tahu duduk masalah yang sebenarnya. Ya, Korban menyampaikan bahwa memang keberadaan Cika ada di situ, sehingga nanti apabila keterangan dari Cika sudah disampaikan, nanti baru kita apakah itu perlu pendalaman ke masing-masing terlapor maupun pelapor, nanti bersumber dari Cika ini besok pada saat diperiksa. Dalam kondisi seperti itu ada yang mabuk, ada yang enggak ya? Ya, cuman seperti yang saya sampaikan sebelumnya, peristiwa ini di 2 Maret, kemudian pada saat dilaporkan ke Polres, di Polsek dilaporkan tanggal 2 Maret, tapi belum ada laporan polisi, hanya pemeriksaan sementara berupa visum dan sebagainya. Nah, itu menunggu tadinya mediasi. Sampai dengan tanggal 16 Maret, belum ada mediasi antara pelaporan terlapor, akhirnya melakukan pelaporan di Polres. Sehingga untuk pastikan siapa yang mabuk apa enggak, sudah tidak lagi kita sentuh. Nah, itu yang kita nggak tahu kondisi mana yang mabuk apa enggak. Saat itu belum bisa kita buktikan sampai di situ ya. Kalau cuma menyampaikan keterangan antara kedua belah pihak juga tidak terlalu detail sampai ke sana. Nah, kita akan lihat rangkaian itu. Apakah dia bagian dari permasalahan itu, maka itu akan kita tindak lanjuti. Enggak sih, lebih nanya ke dokter aja apa yang harus dijaga, apa yang harus yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya. Ya kan nanti kita mikirin anak juga, jadi pengennya nanti waktu perjalanan nggak kenapa-kenapa lah gitu. Ya nggak jauh beda lah sama aku, nggak jauh beda. Lebih protektif nggak sih? Ya pasti lebih protektif, lebih ngejaga semuanya. Mungkin bawa barang-barang yang harus dibawa, selimut dan lain-lain. Ya kita pikirin semuanya. Jadi nanti kita mungkin akan berangkat bareng-bareng ke suatu negara gitu. Iya kayaknya ya. Kayaknya kalau belum ada perubahan kayaknya. Ya nanti akhir-akhir bulan kali ya. Akhir-akhir bulan kita akan ke suatu negara, di situ akan ngumpul bareng-bareng yang waktunya lagi baik bisa gitu kan. Kita tahu keluarganya semua nggak semuanya bisa ini ya ngumpul gitu. Jadi siapa yang bisa nanti ngumpul di sana. Tahun kemarin kita ngumpulnya di kebanyakan Jakarta ya. Jadi nanti kan bundanya, pipinya, miminya, Om Raul, semua adik-adik kayaknya bakal ada di luar semua di suatu negara itu. Nanti kita akan insya Allah bisa bareng-bareng lah di sana gitu. Siapannya apa ya? Belum siapin apa-apa ya. Belum siapin apa-apa, tapi yang kita baru siapin adalah ngeluarin lagu. Alhamdulillah karena menjalani ibadah puasa dan bisa Lebaran ini bisa ngumpul lagi sama keluarga, bisa punya anak, bisa punya istri, bisa punya kehidupan yang dikelilingi orang-orang yang kita sayangi. Belum tahu sih negaranya kemana, belum tahu, tapi nanti kayaknya yang dekat-dekat gitu negaranya, karena kalau negaranya jauh kan ini ya Amina itu baru boleh terbang dia kayaknya di pesawat 1 jam 2 jam. Jadi kalau lebih dari itu kurang baik, karena memang keluarganya lagi di luar. Keluarganya pada keluar, kalau akunya mah sebenarnya lebih suka di Jakarta, cuman karena keluarga lagi pada keluar, nanti aku di sini sendiri. Jadi lebaran sama siapa bingung juga. Jadi ya udah dah. Kayak harus dari siapin anak, karena kan maksudnya aku juga di usianya masih muda gitu, muda punya anak. Jadi sebenarnya masih banyak belajar juga gitu. Jadi makanya makanya kadang sering nenek-neneknya tuh sering ke rumah bantu menjagain, karena jujur aku karena dulu walaupun sering sama Arsy, tapi kan ini anak sendiri pasti kan akan berbeda kayak gitu. Jadi masih banyak belajar lah Aminah tuh dari awal tuh harus banget
udah dengerin azan dia seneng. Jadi apa ya, akhirnya jadi happy. Beda banget karena yang tadinya aku maksudnya apa ya, bisa pergi ke sana kemari, sekarang tuh kalau pergi-pergi selalu ingatnya aduh kangen Amina, pengen pulang gitu. Karena apa ya, sejak ada Amina tuh berubah semuanya ya, jadi itu dari kehidupannya aku, kebiasaan aku juga berubah. Jadi yang tadinya nggak pernah bangun sekarang kadang bangun. Jadi banyak lah perubahan yang pastinya tidak sama seperti kayak ibu-ibu di luar sana. Seneng banget karena apa ya, Amina tuh sama apa ya, dia tuh bikin orang jadi gemas, jadi semuanya seneng lah. Dia sekarang sehat, udah beratnya naik, kayak gitu-gitu sih. Udah bisa senyum-senyum sendiri, udah bisa ngelirik-ngelirik. Kadang orang bilang mirip aku, kadang mirip Aurel, kadang mirip kakeknya, gitu-gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.